Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyananda Putri dengan NIM V2324014 dari program studi Diplomatika Budidaya Ternak, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang malware. Pada bagian pertama, yaitu pengenalan tentang malware. Malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Malware merujuk pada berbagai jenis program atau kode yang dirancang untuk merusak, mengakses, mencuri, atau mengganggu sistem komputer dan data tanpa izin pemiliknya. Tujuan utama dari malware biasanya untuk mencuri informasi pribadi, merusak perangkat, atau mengakses sistem tanpa otorisasi. Malware terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada virus, yaitu program yang dapat menyebar dengan menyisipkan salinan dirinya ke dalam file atau program lain. Virus dapat menyebabkan kerusakan pada file dan sistem operasi. Kemudian yang kedua ada worm, sejenis malware yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menyebar ke komputer lain melalui jaringan, tanpa memerlukan interaksi pengguna. Worm bisa menghabiskan sumber daya jaringan dan sistem. Kemudian yang ketiga ada Trojan Horse, yaitu malware yang menyamar sebagai program yang sah atau bermanfaat untuk menipu pengguna agar menginstalnya. Setelah diinstal, Trojan memberikan akses tidak sah ke komputer atau ke sistem. Yang keempat ada ransomware, yaitu malware yang mengenkripsi file atau sistem komputer dan meminta tebusan dari korban untuk membuka kunci atau mendekripsi data yang terkunci. Kemudian yang kelima ada spyware, yaitu program yang secara diam-diam mengumpulkan informasi pengguna, seperti data pribadi, kebiasaan online, atau informasi login, dan mengirimkannya ke pihak ketiga tanpa izin pengguna. Yang keenam ada adware, yaitu software yang dirancang untuk menampilkan iklan-iklan yang tidak diinginkan kepada pengguna, seringkali mengumpulkan data tentang perilaku online mereka. Kemudian yang ketujuh ada rootkit, yaitu malware yang dirancang untuk mendapatkan akses administratif ke komputer atau sistem tanpa terdeteksi, memungkinkan penyerang untuk mengontrol sistem secara diam-diam. Kemudian yang terakhir ada botnet, yaitu sekumpulan perangkat yang telah terinfeksi oleh malware dan dikendalikan secara remote oleh penyerang untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti serangan DDoS atau Distributed Denial of Service atau penyebaran spam. Nah, ini bisa dilihat beberapa dari jenis-jenis malware yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, ada cara penyebaran. Malware dapat tersebar melalui email phishing, situs web yang terinfeksi, perangkat penyimpanan eksternal, atau aplikasi yang tidak sah. Kemudian, dampak dari malware sendiri yang pertama ada kerusakan data. Malware seperti virus dan ransomware dapat menghapus atau mengenkripsi data, menyebabkan kehilangan informasi penting. Yang kedua, ada penurunan kinerja, yaitu kehadiran malware dapat memperlambat sistem, membuat perangkat tidak responsif, dan menghabiskan sumber daya. Dan yang terakhir ada pencurian informasi. Jenis malware seperti spyware dan keylogger dapat mencuri data pribadi, termasuk kata sandi dan informasi keuangan. Di sini saya memberikan contoh terinfeksi malware berdasarkan pengalaman pribadi saya, yaitu perangkat terkena virus karena mengunduh aplikasi dari situs web yang tidak resmi. Sehingga setelah aplikasi terunduh, perangkat mengalami kinerja menurun atau menjadi lemot. Juga beberapa aplikasi mengalami crash seperti tidak dapat dibuka atau tiba-tiba terhenti saat digunakan. Hal ini disebabkan karena virus dalam aplikasi tidak resmi tersebut masuk dan merusak software perangkat. Setelah saya melakukan riset, saya memperoleh dari studi kasus saya yaitu WannaCry pada tahun 2017. Pada Mei 2017, dunia dikejutkan dengan serangan ransomware WannaCry yang menginfeksi lebih dari 230.000 komputer di lebih dari 150 negara. Malware ini mengenkripsi file-file pada komputer korban dan kemudian meminta tebusan berupa Bitcoin untuk membuka kunci atau dekripsi file yang terkunci. WannaCry menggunakan vulnerabilitas SMB atau Server Message Block pada Windows, yang dikenal sebagai Eternal Blue. WannaCry memanfaatkan kerentanannya dalam sistem operasi Windows untuk menyebar dengan cepat. Nah, di sini saya temukan penyebabnya. Yang pertama, penggunaan Windows yang tidak terupdate.
WannaCry memanfaatkan celah dalam versi Windows yang sudah tidak mendapatkan pembaruan atau outdate atau belum di-patch. Meskipun Microsoft sudah mengeluarkan patch untuk menutup celah ini pada Maret 2017, banyak pengguna dan organisasi yang belum memperbarui sistem mereka, sehingga rentan terhadap serangan ini. Kemudian yang kedua, kecepatan penyebaran. Karena memanfaatkan celah yang dapat menyebar secara otomatis melalui jaringan, WannaCry bisa menginfeksi banyak komputer dalam waktu singkat. Kecepatan penyebarannya sangat tinggi dan dalam beberapa hari saja ia telah menginfeksi ratusan ribu komputer di berbagai negara. Yang terakhir, kurangnya kesadaran keamanan. Banyak organisasi yang tidak memiliki kebijakan atau prosedur keamanan yang cukup untuk mencegah atau mengatasi malware seperti WannaCry. Pengguna atau administrator yang tidak segera menginstal patch yang diberikan oleh Microsoft menjadi sasaran empuk bagi serangan ini. Kemudian, dapat ditemukan beberapa cara untuk mengatasi bagi perangkat yang sudah terkena malware, baik dalam pengalaman pribadi saya maupun studi kasus yang sudah ada di slide sebelumnya. Yang pertama, putuskan koneksi internet. Hal ini akan mencegah malware dari menyebar lebih lanjut ke perangkat lain di jaringan Anda dan menghentikan komunikasi antara perangkat Anda dan server peretas. Kemudian yang kedua, gunakan mode aman atau safe mode. Mode ini memungkinkan komputer untuk berjalan hanya dengan program dasar, sehingga memudahkan Anda menghapus malware tanpa gangguan. Kemudian yang ketiga ada antivirus atau anti-malware. Setelah masuk ke safe mode, jalankan perangkat lunak antivirus atau anti-malware untuk memindai dan menghapus malware. Kemudian yang terakhir ada update. Banyak infeksi malware terjadi karena kerentanannya pada perangkat lunak yang tidak diperbarui. Pastikan selalu menginstal update keamanan yang dirilis oleh produsen sistem operasi atau aplikasi. Berikut ada beberapa cara untuk mencegah sistem terkena malware. Yang pertama, install antivirus yang terpercaya. Selalu gunakan perangkat lunak antivirus yang dapat diandalkan dan dipastikan untuk melakukan pemindaian rutin. Yang kedua, pentingnya backup. Rutin melakukan backup data penting ke penyimpanan eksternal atau cloud agar Anda dapat mengembalikan file jika terjadi infeksi malware di masa depan. Yang ketiga, waspada terhadap phishing dan lampiran mencurigakan. Jangan membuka email atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Hindari mengunduh file atau klik tautan yang mencurigakan. Yang keempat, matikan file sharing atau SMB. Jika menggunakan sistem Windows, pastikan untuk menonaktifkan SMVL atau server message block pada sistem operasi untuk mencegah eksploitasi ransomware yang sering menyebar melalui celah tersebut. Dan yang terakhir, update sistem operasi secara teratur. Pastikan sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak Anda selalu diperbarui untuk menambal kerentanannya. Kemudian, dari beberapa materi di slide-slide sebelumnya, dapat disimpulkan, malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang bertujuan untuk mencuri data dan merusak sistem komputer. Cara penyebarannya dapat melalui email phishing atau situs web berbahaya. Untuk mencegah dan mengatasinya, perlu dilakukan berbagai cara, seperti menginstal antivirus hingga melakukan update. Sekian presentasi tentang materi malware saya hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.